Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengajak para kaum muslimin dan muslimat untuk mengambil suatu pelajaran dari pergantian tahun baru Hijriyah ini. Tahun baru Hijriyah, jika kita lihat dari sisi historisnya, adalah dimulai dari keresahan Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi gubernur di masa kekhilafahan Sayyidina Umar. Beliau resah karena dalam surat menyurat resmi kenegaraan ini tidak tertulis tahunnya, hanya tertulis bulan dan tanggalnya saja, tapi tidak tertulis kapan tahunnya. Oleh karena itu beliau mengusulkan kepada Sayyidina Umar yang pada saat itu menjadi khalifah untuk membuat satu kalender atau penanggalan sendiri bagi umat Islam. Usulan itu diterima baik oleh Sayyidina Umar. Namun untuk menetapkan kapan awal dari tahun Islam ini, terjadi perdebatan di antara para sahabat yang menjadi penasihat Sayyidina Umar pada kala itu. Pendapat pertama mengatakan tahun Islam atau kalender Islam dimulai dari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Akan tetapi pendapat yang lain, yaitu pendapat Sayyidina Ali, mengatakan bahwa kalender Islam hendaknya dimulai dari peristiwa bersejarah, yaitu hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan usulan yang kedua ini diterima oleh Sayyidina Umar dan lebih diunggulkan oleh beliau. Jika kami memahami sedikit atau menyimpulkan dari keputusan yang ditentukan oleh Sayyidina Umar memilih peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah sebagai awal dari penanggalan bulan tahun kalender Islam, ada makna atau hikmah di balik itu, yaitu adalah ingin mengajarkan dan memberikan pelajaran kepada umat muslim bahwa ada makna di balik peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Kanjeng Nabi membawa misi perubahan dari kota Makkah menuju kota Madinah untuk perjuangan Islam, perubahan kepada arah yang lebih baik di dalam dakwah Islamiyah. Setelah sebelumnya 13 tahun beliau berdakwah secara sirriyah maupun jahriyah di kota Makkah, tapi belum menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Maka ketika beliau berhijrah untuk memperbaiki keadaan, maka di sanalah dimulainya
kemajuan Islam dan besarnya Islam. Kami berpikir bahwa spirit inilah yang ingin terus diingatkan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat yang menetapkan peristiwa bersejarah hijrahnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju kota Madinah, yaitu mengingatkan bahwa setiap pergantian tahun harus ada perubahan di dalam diri. Setiap pergantian dari tahun ke tahun berikutnya harus ada perbaikan di dalam ibadah, perbaikan di dalam diri kita. Itu spirit mungkin yang ingin dihadirkan dan diingatkan terus oleh Sayyidina Umar ketika menetapkan hijrahnya Kanjeng Nabi sebagai awal daripada tahun baru Islam. Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa hijrah setelah ditaklukkannya kota Makkah itu bukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah kepada wilayah yang lain, bukan. Beliau katakan la hijrata ba'dal fath walakinil jihad wan niyah. Tidak ada hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain setelah ditaklukkannya kota Makkah. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad, dan yang kedua adalah niat. Jihad dalam sabda Kanjeng Nabi ini bisa kita artikan secara makna luas, yaitu adalah jihad untuk memperbaiki diri, jihad untuk memperjuangkan Islam secara kafah. Jihad di dalam memperbaiki diri, atau dengan bahasa lain melawan nafsu, adalah jihad yang akbar menurut Rasulullah SAW dalam salah satu riwayatnya. Jihad bukan hanya sekedar mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, tapi jihad yang lebih besar di sana adalah jihad melawan nafsu sendiri. Maka dalam momentum tahun baru hijrah ini, mari kita hadirkan spirit jihad melawan nafsu, melawan syahwat, melawan ego diri sendiri, agar kita merubah kepada arah yang lebih baik tentunya. Dalam salah satu riwayat, Kanjeng Nabi juga bersabda, al-muhajir man hajara nafsahu amanahallah. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mereka yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah orang yang berhijrah. Maka arti jihad dalam sabda Kanjeng Nabi tadi adalah bagaimana kita berjihad melawan nafsu kita, meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan hal-hal negatif yang mungkin sebelumnya sering kita lakukan. Ini spirit yang pertama. Yang kedua adalah an-niyah. Niat di sini adalah kami memaknai niat untuk memperbaiki diri kepada arah yang lebih baik. Jika sebelumnya kurang baik, maka tahun depan punya niat untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Jika tahun sebelumnya masih banyak kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, kesunahan-kesunahan yang ditinggalkan, maka pada tahun depan memiliki niat untuk memperbaiki itu semuanya, mengerjakan hal-hal yang telah ditinggalkan sebelumnya. Maka
Kanjeng Nabi juga menyabdakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Artinya hari berikutnya ini lebih baik daripada hari ini dan hari sebelumnya. Dalam arti memiliki niat, memiliki tekad untuk semakin memperbaiki diri. Maka dalam momentum tahun baru Hijriah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menghadirkan spirit hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperbaiki diri, dengan melakukan pertama jihad, melawan diri sendiri, jihad melawan ego, jihad melawan syahwat, keinginan-keinginan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, mari bulatkan tekad, niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ke arah yang lebih baik tentunya. Jika sebelumnya ada cita-cita yang belum tercapai, maka pada tahun berikutnya memiliki tekad bahwa harus tercapai apa yang telah dicita-citakan. Mungkin itu adalah refleksi dari tahun baru Hijriah. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaat dan barokahnya. Semoga kita mampu untuk melawan nafsu kita dan juga memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Selamat tahun baru Hijriah, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.